membahas mengenai Suratul Qadar, yang di dalamnya kita sedikit mengupas dan mendalami mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang senantiasa dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, karena di dalamnya ada satu kebaikan, yang kebaikan itu dilipat gandakan sampai dengan kalkulasi yang ada dalam surah ini ayat ketiga, khairum min alfi syahr. Kebaikannya itu menandingi dari seluruh kebaikan selama alfi syahr, seribu bulan. Makanya sangat disayangkan kalau ada orang yang abai, lalai, tidak memperhatikan dan tidak benar-benar mencari dan memburu pada malam Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana yang disebutkan 10 hari terakhir itu adalah potensi besar yang Nabi Muhammad SAW ungkapkan di mana Lailatul Qadar itu akan datang. Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih mengerucut menjadi malam-malam yang ganjil. Dari yang ganjil itu pun merucut lagi. Ada sahabat yang benar-benar merasa yakin bahwasanya potensi untuk datangnya Lailatul Qadar itu di malam 21. Ada yang bilang di malam 25. Ada yang menyebutkan yang paling kuat 27. Tapi kalau di Timur Tengah biasanya yang paling ramai itu Pak, menghidupkan waktu malam itu di malam 29. Malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Ya, maka dari itu kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan sehingga kita bisa menghidupkan waktu malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan Lailatul Qadar. Di surah Al-Bayyinah ini adalah surah yang diperselisihkan oleh para ulama terkait di mana turunnya surah ini. Ya, kenapa diperselisihkan? Ada yang menyebutkan bahwasanya ini surah yang tergolong terhadap klasifikasinya ini masuk ke surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Tapi dari beberapa pendapat para ulama yang lebih kuat itu adalah ini surah termasuk adalah surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi ke Madinah. Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang mencuat adalah, coba kalau kita perhatikan banyak sekali diulang-ulang ya, ada ungkapan min ahlil kitab wal musyrikin, ada lagi innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini khitabnya jemaah sekalian, yang dibicarakan konteks pada ayat-ayat dalam surah Al-Bayyinah itu adalah seruan terhadap ahlul kitab. Yang kita tahu ahlul kitab itu sah. Iya, golongan Yahudi dan Nasrani yang mereka diberikan kitab sebagai pedoman hidup mereka ya, melalui perantara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah utus terhadap kaum ini, maka disebut ahlul kitab. Dan Nabi Muhammad SAW tidak berinteraksi dengan kelompok ahlul kitab melainkan di mana Pak? Di Madinah. Dan di Mekah mata ayah ahlul kitab teh ya. Yang kita tahu dari perjalanan sirah Nabawi yang sudah masuk episode 35-nya Kang, 36. Nah, 35 itu berkaitan dengan Khaybar ya. Khaybar itu di mana? Interaksi Nabi dengan kaum yang ada di Madinah, yaitu adalah orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka menguasai teritori kekuasaan di Madinah pada saat itu ya. Nah, jamaah sekalian, usut punya usut. Kenapa orang-orang Madinah itu banyak ya, di dalamnya dari bangsa Yahudi dan juga Nasrani ada sebagian. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka baca kitab, karena mereka dapat kitab yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda-tanda nubuat kedatangan seorang nabi terakhir. Dan diberikan salah satu indikasi bahwasanya Nabi itu akan datang nanti, akan muncul di satu negeri yang dimana tempat tersebut, negeri tersebut dipenuhi oleh pohon kurma. Dan salah satu yang terbanyak tersubur ya, salah satu yang paling banyak memproduksi dari kurma itu adalah di Madinah. Maka dari itu jauh-jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka sudah berbondong-bondong Pak hijrah
imigrasi, menetap di mana? Di sekitaran Madinah di situ. Nah, hingga akhirnya banyak ya klan-klan yang hidup, tumbuh, berkembang besar di situ. Ada apa aja? Ada Bani Nadir, Qainuqa, apalagi nih Khaybar nih besar. Nah, pada saat itu orang-orang yang berada di Madinah itu orang-orang yang mereka itu sudah menanti-nanti terhadap datangnya nabi baru. Nah, maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan konteks yang diperbicarakannya itu adalah orang-orang ahlul kitab yang berada di Madinah. Maka dari itu surah ini lebih tepat digolongkan terhadap surah Madaniyah. Di dalam ayat yang pertama, jemaah sekalian, kita memulai bacaan dengan ungkapan lam yakunil ladzina kafaru. Nah, satu penggalan kata tersebut ataupun kalimat dari susunan kata itu disematkan oleh beberapa ulama disebut sebagai nama dari surah ini. Jadi selain Al-Bayyinah, nama lainnya itu adalah surah apa? Surah lam yakunil ladzina kafaru gitu. Ya, kita baru dengar ya. Kalau Al-Fatihah kan banyak ya nama-namanya Ummul Quran, ya Al-Fatihah, udah gitu Al-Kanzu, ya udah gitu semuanya banyak istilah-istilah yang sering kita dengar. Tapi kalau Al-Bayyinah nih jarang-jarang. Jadi yang pertama nama lain itu adalah lam yakunil ladzina kafaru. Yang kedua, jemaah, selain nama Al-Bayyinah juga ada yang menyebutkan surah ini namanya surah Al-Qayyimah. Tuh lihat di ayat yang ketiga, di ayat yang kelima diulang 2 kali pada penghujung ayatnya. Kutubun qayyimah, dinul qayyimah. Nah, apa makna dari bayinah? Kalau bayinah artinya adalah bayan, artosna teh penjelasan, Pak. Nah, lebih-lebihnya itu al-bayyinah itu adalah merupakan bukti, sesuatu bukti yang didatangkan kepada ahlul kitab mengenai siapa? Mengenai kedatangan Rasul yang diutus oleh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-qayyimah, qayyim itu bisa diartikan itu tegak, Pak. Qaim itu artosnya orang yang sedang berdiri. Makanya kalau ada muadzin setelah membacakan qomat, kita seluruhnya harus berdiri. Karena artinya qomat itu artinya ditegakkan, berdiri. Qayyimah itu artinya sesuatu yang tegak, lurus, kukuh, teguh. Nah, itu arti dari surah kalau disebut dengan qayyimah. Selanjutnya disebut dengan apa lagi? Suratu Ahlil Kitab. Nah, juga disebut sebagai surah Ahlul Kitab. Ini teh nama-namanya seperti itu, Bapak sekalian. Dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya, lam yakunil ladzina kafaru. Lam tidak, yakun keadaan, tidaklah keadaan alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Tidaklah keadaan orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, min itu adalah artinya dari, Pak. Sebagian dari ahlil kitab, orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, munfakina, mereka itu meninggalkan dan menanggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan ada 2 tafsiran, jamaah sekalian. Di sini yang pertama yang paling populer tafsirannya apa? Orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrikin itu tidak akan pernah meninggalkan agama mereka. Mereka sudah diberikan amanat dengan diberikan nabi, diutus Nabi Musa, sehingga ada kaum Bani Israel, dan mereka memegang pedoman yang diberikan kepada mereka dari nabi mereka, dari Nabi Musa. Kaifiatnya, agamanya dijaga, dan mereka tidak meninggalkan agama itu. Begitupun dengan kaum Nasrani yang dikirimkan Nabi Isa. Kaum Nasrani tidak menanggalkan agama mereka. Sampai kapan? Hatta, sampai nanti datang ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka al-bayyinah, satu bukti penjelasan yang begitu nyata. Nah, jadi jamaah sekalian, tafsiran yang pertama itu orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai mereka melihat secara langsung bukti yang nyata yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Karena apa? Sebagaimana disebutkan, orang-orang ahlu kitab itu mereka sudah menanti-nanti nabi yang telah dipersiapkan sebagai nabi penutup dan akhir zaman. Dan orang-orang Yahudi, mereka itu lucu sekali. Kata salah seorang dari sahabat Ansor yang mereka itu hidup di Madinah, ada yang bernama Abu Salamah. Nah, Abu Salamah itu senantiasa mendapatkan nyinyiran, dihina, diolok-olok, dan juga senantiasa didakwahi, ditakut-takuti oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Abu Salamah itu notabene-nya sebagai seorang yang menyembah berhala. Terus digimanain sama orang-orang Yahudi? Didakwahan, Pak. Hei kamu teh, tahu nggak? Kamu itu berbuat kesyirikan, kamu itu berbuat kebatilan. Harusnya kamu menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi seperti itu, Pak. Kamu harusnya melaksanakan syariat, ikut agama kami. Kalau kamu nggak mau, kamu akan disiksa sebagaimana bangsa Ad, bangsa Tsamud, katanya gitu. Kamu kalau udah mati akan dihisab nanti. Kamu akan diadili, akan dimasukkan ke dalam neraka kalau kamu nggak mau ikut agama kami. Kata orang-orang Yahudi gitu. Nah, sehingga sampai akhirnya orang-orang berada Madinah itu mereka merasa tos bosen, Pak, didakwahan wae, mungkin dengan cara yang buruk didakwahinya juga ya. Hingga akhirnya melakukan satu peperangan, ada konflik dari orang-orang Madinah. Khazraj dan Aus itu melakukan perlawanan kepada orang Yahudi karena nggak kuat. Ya, diajakan, dinyinyiran, dihina gitu ya. Hingga akhirnya perang, udah sampai perang ternyata orang Yahudi kalah. Setelah mereka kalah ngomong apa lagi? Tunggu nanti, setelah Nabi kami datang kalian akan dibasmi habis, katanya gitu. Orang Yahudi berbicara seperti itu, menandakan apa? Memang orang Yahudi sudah menanti seorang Nabi. Ditunggu-tunggu. Bahkan mereka itu di dalam Al-Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum, mengetahui ciri-ciri dari sosok Nabi yang akan datang itu sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anaknya sendiri. Sangat hafal dalam ingatannya. Kumaha Nabi itu seperti apa, nanti datang ciri-cirinya, datangnya, dedegannya, apa yang dia sampaikan nanti segala macam. Tapi yang aneh dan lucu apa, Pak? Ketika sudah datang Nabi Muhammad ya, dengan seluruh bukti yang nyata dan juga relevan dengan seluruh ciri-ciri yang ada dalam kitab mereka, tapi ternyata mereka menolak. Nah, tadi Abu Salamah yang tadi merasa dinyinyirin terus berbalik bertanya kepada orang Yahudi ini, "Wahai fulan, bukankah engkau yang dulu mengatakan kepada kami akan datang seorang nabi yang dimana engkau akan benar-benar berjuang dengan nabi membasmi kami? Tapi kenapa sudah datang nabi sekarang tapi engkau tidak mau beriman?" Sanes eta nabina. Gitu, Pak. Jawabannya, bukan itu nabinya, kata orang-orang Yahudi, padahal mereka tahu. Bahkan ada seorang sosok ya dari rahib pendeta Yahudi itu bernama Al-Husain, Pak. Al-Husain itu benar-benar orang yang soleh, orang-orang yang fakih terhadap agamanya. Beliau itu membaca Taurat, mengetahui isi dan maknanya, dan menjadi orang yang begitu disegani oleh kalangan dari bangsa Yahudi, yang menjadi ustadzna lah kalau bahasa kita, Pak. Nah, ketika digemparkan dengan satu berita bahwasanya ada orang yang mengaku nabi datang menuju Madinah, karena Al-Husain itu sudah bertempat tinggal di Madinah. Nah, Al-Husain itu langsung datang ke tempat penyambutan orang-orang ketika Nabi Muhammad datang bersama Abu Bakar As-Siddiq pas hijrah yang pertama kali. Pas setelah itu Al-Husain itu langsung melihat dan menatap wajah Nabi, langsung yakin bahwasanya eta Nabi. Walaupun Nabi Muhammad itu belum mengungkapkan satu ucap kata pun, tapi Al-Husain ini sebagai seorang pendeta dan rahib Yahudi sudah tahu dari ciri-cirinya. Hingga akhirnya Al-Husain itu mengendap-endap mencari momen dan waktu, sudah tidak sabar, gusar ingin langsung bertemu dan berinteraksi, langsung ingin ngobrol dengan yang mengaku nabi ini. Al-Husain itu ingin menanyakan satu hal lagi yang belum dipastikan dari ciri-ciri kenabian dari Muhammad SAW. Gak, akhirnya mengendap-endap di waktu malam datang ke rumah Nabi, langsung bertanya, "Wahai Muhammad, kalau engkau adalah seorang nabi, coba perlihatkan punggungmu," katanya gitu. Perlihatkan punggungmu. Pas
Pas dilihatkan punggungmu, iya betul engkau adalah nabi. Langsung di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu yang diungkap oleh pendeta rahib nomor orang satu pertama di kalangan Yahudi. Karena apa Pak? Di belakangnya itu ada tanda ya, yang pembawaan dari lahir Nabi Muhammad SAW, dan memang itu ditulis di dalam Taurat. Singkat cerita Pak, pas lagi sharing, lagi begitu dalam ya, intens sekali dengan ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Pas dilihat ternyata itu beberapa kelompok dari orang-orang Yahudi ingin datang kepada Nabi Muhammad. Nah Al-Husain ini merasa gugup, aduh kumaha canggung ya, jamaah abi ainu daratang ka dia kumahanya gitu, bingung. Kata Nabi Muhammad, sudah kamu masuk ke bilik dalam rumahku, masuklah Al-Husain teh, tunggu di situ biar aku yang selesaikan. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi itu beberapa orang masuk ke dalam rumah Nabi, lantas mengobrol dengan Nabi, tapi masih kekeh tidak mau mengimani terhadap kenabian yang dibawa oleh Rasulullah. Hingga akhirnya Nabi Muhammad bertanya, apakah engkau kenal dengan yang bernama Al-Husain? Katanya gitu. Oh kenal, itu adalah pimpinan kami, orang yang soleh, orang yang taat, orang yang lebih baik daripada engkau, gitu katanya. Dia itu adalah orang-orang yang fakih terhadap agama. Dia adalah pimpinan kami. Tidak ada satupun kebijakan melainkan diputuskan dengan keputusannya beliau, dari tangannya, katanya gitu. Hingga akhirnya, tahukah engkau bahwasanya Al-Husain saat ini telah menjadi seorang muslim? Wah, kunjung, enggak mungkin kamu bohong segala macam. Al-Husainnya keluar dari dalam bilik rumah, mengalihkan Assalamualaikum, dan gitu bahasa orang mah. Hingga akhirnya gempar Pak. Orang Yahudi yang tadinya sangat memuji, mengagul-ngagul kepada sosok Al-Husain ini, pimpinan mereka, langsung terus dinyinyir, "Ari kamu al-kadzab, kamu adalah pendusta, pembohong, kamu adalah pengkhianat." Wah, langsung 180 derajat dihina-hina tuh Al-Husain. Padahal pimpinan mereka sendiri. Itulah salah satu watak dan tabiat buruk, perilaku yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah. Tah orang-orang anu kitab teh sapertos kitu. Aiteun ngangantos nabi, aiteun ya, yakin dengan dan percaya kepada pimpinan mereka, tapi tidak mau kekeh. Atas dasar apa Pak mereka melakukan itu? Ego Pak. Betul sekali, fanatismenya sangat besar. Mereka mengungkapkan bahwasanya Nabi itu harus diutus itu dari bangsa mereka, ya. Yang disebut pas zaman dulu itu, kalau menelusuri terhadap nasab Nabi Ibrahim itu punya 2 putra yang menjadi nabi ya. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak lah turun ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf turun, dan beberapa nabi seluruhnya itu dari bangsa itu Pak. Dan mereka merasa bangga dengan klan tersebut karena tidak ada darah yang mengalir dari seorang nabi melainkan dari nasab dari Nabi Ishak itu. Ditambah Nabi Muhammad itu turunnya dari siapa? Nabi Ismail, mohon maaf. Turun, tidak ada yang menjadi nabi, baru nanti adanya di masa yang terakhir. Ya, dan juga orang-orang Yahudi ini nggak mau tunduk, nggak mau taat, nggak mau mereka itu menjadi jamaahnya dari kalangan bangsa Arab. Masa saya tunduk sama orang Arab yang kehidupannya amburadul, barbar, yang tidak beretika gitu? Gak mau, ngapain? Sorry, orang-orang Yahudi itu sapertos gitu. Ngapain saya dengar orang kayak gitu segala macam? Dia adalah orang yang buruk nasabnya. Karena melihat dari sisi sejarah, orang-orang Yahudi ini sangat benci dan merendahkan terhadap Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail itu terlahir dari rahim yang kata mereka adalah dari seorang budak. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim seberapa? 2. Yang pertama Siti Sarah. Siti Sarah orang yang terhormat, memiliki nasab yang mulia, cantik, rupawan, luar biasa. Tapi Allah uji, tidak punya anak lama. Hingga akhirnya sudah masuk hingga akhirnya hijrah masuk ke dalam satu negeri yang pada saat itu ternyata rajanya itu memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim. Ya, siapa? Selirnya yang belum pernah disentuh.
Namanya siapa? Siti Hajar. Jadi orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Hajar itu adalah seorang budak gitu. Lahir dari Hajar itu Nabi Ismail, turun sampai Nabi Muhammad, mohon maaf. Jadi dianggap sangat hina gitu. Nggak mau lah, ngapain? Sorry weh gitu. Nah itu yang mendasari, yang melatar belakangi atas dasar fanatisme. Nah yang kedua, orang-orang musyrik juga bapak-bapak sekalian. Orang-orang musyrik ini diartikan dalam tafsiran yang kedua ya. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik, mereka tidak akan pernah meninggalkan agama. Nah yang diartikan yang kedua itu orang-orang musyrik lebih khususnya, mereka itu tidak pernah menyangsikan terhadap kredibilitas dari sosok Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad menjadi dan diutus sebagai seorang Rasul. Kita tahu Pak, dari awal Nabi Muhammad kecil, remaja, dewasa, sampai dengan masuk usia ke 40 tahun, kematangannya sudah sangat muncul. Orang-orang menganggap bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling adil, yang paling amanah, as-saduqul amin. Orang-orang itu menganggap bahwasanya tidak ada celah, melainkan harus dipercaya ungkapannya Nabi Muhammad deh. Tapi mereka itu baru menanggalkan sikap pro mereka terhadap Muhammad itu pada saat Nabi Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, langsung angkat tangan. Tak orang-orang musyrik gitu. Kan kita tahu ya, dulu ketika Nabi Muhammad sudah diberikan perintah untuk berdakwah secara masif, terang-terangan, Nabi Muhammad naik ke salah satu bukit, mengumpulkan seluruh bangsa Quraisy pada saat itu. Ya ma'asyara Quraisy, diajak untuk berbicara, berkomunikasi, berdialog. Kalau aku ungkap sekarang nih, siang ini atau sore, akan ada musuh dari balik bukit ini untuk menyerang kalian. Apakah kalian percaya dengan ucapanku? Mereka ngomong, percaya. Kalau aku ungkapkan yang lebih gila lagi dari ini, percaya nggak? Percaya, karena aku tidak pernah mendapatkan engkau berdusta satu kali pun. Tapi ketika Nabi Muhammad sebutkan, dengarkanlah, hendaklah kalian beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan yang harus kalian sembah, tidak mensekutukannya, dan ketahuilah bahwasanya aku adalah utusan Allah. Langsung didinya tuh Malik Pak. Siapa yang pertama kali memprovokasi? Abu Lahab, pamannya Lira. Ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Kata Abu Lahab kan langsung gitu. Yang pada awalnya Abu Lahab itu sangat ridho sekali dengan bagaimana akhlak mulia Nabi. Tapi pada saat Nabi mengungkapkan kenabiannya, usia 40 tahun, maka di situ langsung tidak respect, bahkan membenci terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua, jamaah sekalian, Rasulun minallah. Apa sih bukti yang nyata, penjelasan yang Allah berikan kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrikin? Yang pertama itu adalah kerasulan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai utusan dari Allah. Pak, kalau misalkan ada seorang utusan yang datang kepada kita, tentunya kita harus menghormati, menghargai, dan tidak mengusik sama sekali. Ya, misalkan ada utusan seorang dari kerajaan luar menghadap ke kerajaan yang ada di kita, kita harus jaga kehormatannya, mendengar apa yang dibicarakannya, mengambil pesan dan juga menjawab pesan itu dengan baik. Kalau misalkan ini ada yang dinodai, kalau misalkan seorang utusan ini disakiti, maka itu tandanya apa? Kalau kata Ustadz Elfandi itu warning of war ya, menandakan udah siap-siap perang nih kalau utusannya sampai diganggu atau disakiti bahkan dibunuh. Nah, apalagi ini yang datang itu adalah utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan manusia, yang bukan makhluk melainkan Khalik. Yang harusnya Nabi Muhammad SAW itu diberikan tempat, yang harusnya Nabi Muhammad SAW itu didengar ucapannya, diikuti, ditaati. Tapi sebaliknya, ada orang-orang dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, bahkan mereka melakukan asasinasi gitu ya, berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Padahal itu bukti yang nyata. Nabi Muhammad datang tidak sekonyong-konyong, melainkan bawa bukti, begitu banyak bukti yang tidak pernah bisa mereka elakkan. Belah Nabi Muhammad ya, sok lamun anjen Nabi, saya mau lihat bulan ini terbelah. Kok Allah dikehendaki bulan itu terbelah, dipersaksikan kepada bangsa Arab, melihat ke atas, lihat bulan itu terbelah Pak.
Tapi ternyata mereka memang nggak mau beriman. Itu alibi aja, cari-cari alasan aja. Kalau kamu bener sok ayo nama jadikan ya Gunung Uhud jadi bongkahan emas gitu. Kalau misalkan Nabi Muhammad minta sama Allah, pasti Allah akan kabulkan. Tapi Nabi Muhammad tidak, dan Allah pun memang tidak mau untuk mengabulkan permintaan orang-orang kafir. Karena kalaupun jadikan eta jadi emas si gunung oke, moal bakal ariman. Ya, misalkan dijadikan malin kundang jadi batu tajalmi dihareupeun soca dan panon aranjeuna anggar we moal bakal ariman gitu. Ya, yatslu suhufan mutahharah. Bukan hanya Nabi Muhammad membawa seluruh dari kemujizatannya yang tidak bisa pernah dibantah oleh orang-orang, tapi Nabi Muhammad pun di situ membawakan satu pesan. Yatslu, Nabi Muhammad itu membacakan, mentilawahkan suhufan mutahharah. Suhuf itu apa, Pak? Lembaran. Lembaran-lembaran maknanya apa? Bawa Al-Quran, bawa kitab, bawa wahyu Nabi Muhammad. Mutahharah, yang disucikan. Nah, jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang suci, yang langsung disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah disucikan oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk menodai dan mengotorinya. Jemaah sekalian, ya, Al-Quran itu tidak akan pernah bisa berubah dan diubah diotak-atik oleh siapapun. Namun Al-Quran sangat besar, memberikan dampak sehingga dia dapat mengubah satu kaum menjadi lebih baik. Itu ajaibnya Al-Quran, ya. Al-Quran itu tidak pernah bisa diubah, tapi dia bisa mengubah karakter kita. Orang-orang bangsa Arab yang dulunya barbar, yang dulunya hidup tanpa aturan, mereka 180 derajat berubah menjadi orang-orang yang begitu santun, begitu baik. Karena apa? Ada didikan dari tarbiyah dari Al-Quran. Terus kumaha eta cenah di Swedia anu dibeuleng Quran. Ayeuna cenah sufa mutahharah disucikan. Kalau suci mah atuh pas ngabeulem teh kuduna masih korek teh moal hurung-hurung meureun kitu nya. Atau pas nalika dibeulem teu acan dugi ka lembaran yang ada tulisan Al-Qur'annya, itu sudah mati apinya. Atau langsung setruk jalmina, kejet-kejet koit langsung misalkan gitu ya. Apa seperti itu? Ya, jamaah sekalian, tidak selalu seperti itu. Bisa jadi, ya, jamaah sekalian kan gini konsepnya. Inna nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami itu yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu tidak pernah bisa berubah walaupun dengan satu huruf. Ya, Pak ya. Keotentikannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala menjaga? Dengan cara menumbuhkan banyak para hufazul Quran, para penghafal Al-Quran, sehingga Quran itu terjaga, tidak pernah ada tahrif, tidak pernah ada distorsi dalam Al-Quran. Bahkan nih Pak, baru-baru ini sudah mulai ramai viral juga tuh, selain Quran dibakar, apalagi ada salah satu penerbit di kota Bekasi ya. Nah, itu menerbitkan Quran yang terdeteksi ada kesalahan satu kata di dalam surah Al-Kahfi, Pak. Satu kata, belum tersebar lama, baru beberapa pekan langsung ketahuan itu, Pak. Dan setelah itu ya langsung diajukan untuk pengkoreksian terhadap Kementerian Agama sehingga dicabut ataupun edarnya, izin edarnya dicabut, dikembalikan, diperbaiki lagi. Itu salah satu bukti. Terus bagaimana cara Allah itu? Dengan adanya orang-orang yang respect, dengan adanya orang-orang yang mau membela terhadap Al-Quran, menumbuhkan terhadap jiwa orang-orang yang memang merasa dekat dengan Allah. Mereka tidak merasa tega, mereka tidak akan merasa nyaman kalau Al-Quran itu dihinakan. Salah satunya apa buktinya? Ini salah satu buktinya dijaga Al-Quran itu ketika memang Quran itu satu mushaf dibakar, tapi ribuan umat massa kaum muslimin, bukan hanya dari satu negara, tapi di seluruh jazirah, di seluruh seantero dunia itu sekarang sedang mendemo terhadap aksi tersebut. Ya, banyak. Di Indonesia, di kita juga Pak, di beberapa titik sudah ada. Di Bandung ada, di Jakarta Komode, di Garut. Nah, yang besar itu bahkan di Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah itu sampai melakukan boikot terhadap produk-produk dari Swedia. Nah, di antarana eta nu
Ya, furnitur ya salah satunya ya. Saya tidak sebut nama lah. No, iya ya, tapi tos tarangan lah. Nu kea gitu. Nah, terus naon acu H jeung M pamit telepat mah salah sawiosna gitu tah yang biasa kita gunakan gitu. Udah gitu kalau dari bidang otomotif itu kalau nggak salah Volvo ya. Nah, itu termasuk. Dan orang-orang Timur Tengah itu sangat menyukai beberapa brand-brand itu. Makanya merasa disakiti. Dari negara Swedianya sendiri tidak melakukan reaksi dan respon apa-apa terhadap hal tersebut. Akhirnya melakukan pemboikotan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari suhufam mutahharah. Kalaupun ada yang menodai, langsung banyak orang yang membela, langsung banyak orang yang meluruskan. Ayat terakhir pada kesempatan kali ini, ayat ketiga, jamaah sekalian, fiha, di dalam suhufam mutahharah itu, di dalam Al-Quran itu, kutubun qayyimatun. Kutubun teh naon? Jamak dari kitab. Kutubun itu artinya kitab-kitab, tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu qayyimah, tegak, lurus, ajeg. Para ulama lebih menafsirkan dan mengartikan kutubun di sini adalah al-hukam. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu hukum-hukum yang lurus, hukum-hukum yang adil, hukum yang kuat, hukum yang ketika dikerjakan oleh kita, ajaran-ajarannya akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kita di dunia. Laki-laki nikahna tong jeung lalaki deui jeung istri aya carana. Nah, ketika hukum Allah ini yang ada dalam Al-Quran itu dilanggar, dirubah, diotak-atik, maka timbullah kemadharatan. Alhamdulillah Pak, saya termasuk yang bangga nih di Bandung. Pemerintahan Kota Bandung itu gercep Pak menanggulangi masalah LGBT. Nah, sekarang sudah mulai masif ya disosialisasikan oleh pemerintah agar ya penyimpangan orientasi seks ini tidak kunjung menjadi sesuatu yang besar. Untuk abailah ayeuna sudah mulai banyak pendidikan bahkan menerapkan satu aturan khusus yang sedang digolahkan sampai sekarang nih untuk orang-orang nu karawas gitu. Nah, baik jemaah sekalian, barangkali itu saja untuk kesempatan kali ini insyaallah. Pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali beberapa makna ringkas ya dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur, usia dan juga semangat kepada kita sehingga kita beristiqomah jamaah sekalian menutup akhir dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sebelum ditutup apabila ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan mengenai hal ini, monggo dipersilahkan.